di dalam kepolisian, standar operasional prosedur untuk memperlakukan orang-orang yang berstatus tersangka dalam penahanan misalnya gitu, itu juga memang dikenal apa yang disebut sebagai penggunaan penutup wajah atau masker penutup wajah. Dan sebenarnya niat atau latar belakang dari pengaturan operasional semacam itu dimaksudkan untuk menghormati praduga tidak bersalah. Maksudnya supaya orang yang sedang ditangkap itu tidak diketahui identitasnya, gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling sederhana, apakah yang dilakukan itu adalah penutup mata atau penutup wajah? Apakah ketika penangkapan pertama atau penahanan di dalam rumahnya itu dilakukan penutupan wajah itu? Saya kira tidak. Dan apa ada gunanya, ya, misalnya menutup mata sudah tiba di kepolisian daerah, di Mapolda misalnya, setelah sebelumnya masyarakat mengetahui siapa sesungguhnya yang ditangkap itu. Kan gitu. Belum lagi kalau bicara konteks protokol kesehatan. Kenapa yang ditutup itu matanya bukan mulut dan hidungnya gitu. Anda bayangkan kalau misalnya Mbak Kamarati ini menggunakan masker, matanya ditutup. Sesuai dengan protokol kesehatan salah gitu. Nah ini yang saya kira harus dipahami. Jadi perlu kehati-hatian. Dan di dalam undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan penangkapan orang-orang yang diduga terlibat tindak pidana terorisme atau yang disangka melakukan tindak pidana terorisme untuk ditahan, itu harus menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian dan praduga tidak bersalah. Nah, dengan itulah saya kira kami meminta kepolisian untuk mengusut dugaan-dugaan itu, termasuk apa yang tadi dikatakan sebagai ucapan-ucapan verbal yang melecehkan. Siapa yang melakukan itu juga harus dilakukan supaya kita bisa belajar bahwa kalau kita tidak suka dan kita mungkin boleh benci pada siapapun, misalnya pada Munarman, tetapi kebencian pada Munarman itu tidak boleh membuat kita kemudian berlaku tidak adil. Itu yang saya kira penting.